Hai, pernah nggak kamu ngerasa udah capek-capek bikin konten Instagram atau TikTok yang menurutmu udah cakep banget, visualnya keren, tulisannya niat, musiknya cocok, tapi tetap nggak ada hasil yang nyata, penjualan tetap nol besar? Atau mungkin kamu udah coba pasang iklan, habis jutaan, ikut webinar ini itu, tapi ujung-ujungnya cuma dapat like tanpa transaksi. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Justru itu kenapa video ini dibuat. Kita akan bahas cara kerja iklan sosial media yang beneran berhasil di tahun 2025. Kita akan kupas tuntas dengan gaya ngobrol santai, ringan, dan tetap berbasis data dan praktik brand-brand yang udah terbukti sukses. Sekarang gini, tahun 2025, dunia konten itu penuh banget. Setiap scroll kita bisa lihat ribuan video tiap hari. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kontenmu bisa nyempil dan bikin orang berhenti nonton? Jawabannya ada di detik pertama. Meta sendiri bilang, pengguna mereka sekarang habiskan 60% waktunya buat nonton video, terutama Reels. Artinya, kalau kamu nggak bisa narik perhatian di 3 detik pertama, ya udah, next. TikTok lebih ketat lagi. Di detik kelima, algoritmanya udah nilai. Video ini layak lanjut atau buang waktu. Makanya, kamu butuh hook yang kuat. Coba bayangkan ini. Dulu saya kira iklan itu cuma buat brand besar, tapi ternyata toko kecil saya bisa tembus 1.000 orderan setelah ngerti cara ini. Boom, itu hook. Jangan buka dengan, "Hai guys, hari ini aku mau review produk ya." Langsung skip. Dan ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang nyalahin algoritma, padahal algoritma bukan musuh. Dia cuma nyebarin konten yang menurutnya menarik buat audiens. Kalau videomu nggak perform, mungkin karena videonya terlalu jualan banget, terlalu polos, dan membosankan. Nggak relatable dengan kehidupan penonton. Contoh nyata, ada brand fashion lokal, mereka bikin 7 jenis konten. Tapi yang viral justru video yang nunjukin proses jahit dan packing produk, bukan video katalog cantik. Karena orang suka cerita, bukan brosur. Mau algoritma bantu kamu, kasih dia konten yang otentik, kasih dia cerita, bukan jualan. Nah, soal format. Tahun 2025 ini, Meta dan TikTok udah jelas-jelas dukung video pendek, vertikal, ringan, menghibur, atau edukatif. Kalau kamu main di Meta, IGFB, gunakan Reels Ads, tampilkan unboxing, pengalaman pakai, atau cerita dari konsumen. Coba fitur AR, bikin filter yang bisa dicoba langsung oleh pengguna. Pasang produk kamu di katalog, jadi begitu klik video langsung bisa beli. Kalau kamu main di TikTok, ambil video yang udah perform lalu pakai Spark Ads. Aktifkan Search Ads. Jadi produkmu muncul ketika orang cari solusi, bukan ketika mereka lagi santai-santai. Buat video shopping ads. Satu klik langsung beli. Sampai sini kamu pasti udah mulai lihat polanya kan? Bukan soal teknik doang, tapi tentang bagaimana kamu bisa bikin orang merasa, ini gue banget. Dan disinilah storytelling jadi penting. Kamu bisa mulai dengan, gue tuh udah 3 kali gagal jualan, modal habis, stok numpuk. Tapi waktu itu gue coba bikin konten simple, cuma cerita kenapa gue suka produk ini, malah viral. Konten kayak gitu bikin orang ngerasa deket. Mereka bukan lagi lihat toko, tapi lihat sesama manusia yang lagi berjuang. Terus, mari kita belajar dari brand yang udah berhasil. Scarlett Whitening misalnya. Mereka bukan cuma pasang iklan bagus. Mereka ambil video testimoni jujur dari pengguna asli. Lighting seadanya, suara asli, nggak pakai editan, tapi itu yang dipercaya orang, janji jiwa. Mereka nggak cuma jual kopi, mereka bikin narasi, kampanye, bahkan minuman yang dibuat pakai AI. Orang jadi ikut cerita mereka. Erigo. Paham banget cara mainin Reels dan kerjasama dengan influencer kayak JKT Fart 8. Mereka nggak jualan tapi ngajak orang buat jadi bagian dari gaya hidup mereka. Glossier, brand global yang pinter banget manfaatin search ads di TikTok. Saat orang cari lip balm terbaik, mereka muncul. Tepat sasaran. Sekarang kita masuk ke bagian penting, testing. Kadang kita udah suka banget sama satu video, tapi audiens belum tentu suka juga. Makanya penting banget buat A/B testing. Uji judul versus judul. Gaya cerita versus gaya edukasi. Durasi panjang versus super singkat. Dan jangan lupa, ubah satu hal dulu tiap kali tes, biar jelas mana yang bikin performa naik. Gunakan tools yang udah disediakan. TikTok Creative Center buat lihat tren. Meta Ads Library buat ngintip iklan kompetitor. Canva Video Editor buat bikin versi baru dengan cepat. Nah, teman-teman, di tahun 2025 ini, dunia iklan udah berubah. Bukan lagi tentang siapa yang paling mewah, tapi siapa yang paling mengerti audiens. Kamu nggak perlu studio mahal. Kamu nggak harus punya kamera mirrorless. Yang kamu butuh cuma cerita yang nyata, hook yang bikin penasaran, cara ngomong yang santai, dan CTA yang jelas. Ingat, bukan kamu yang harus ngejar iklan, tapi iklan yang seolah-olah ngejar audiens kamu. Saya Gio, sampai ketemu di konten selanjutnya.
Dan kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, boleh banget klik tombol simpan, share ke teman, atau tinggalin komentar insight kamu. Terima kasih udah nonton sampai sini.